فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada amil yang menjazmkan dua fi'il. Yang telah kita ambil apa saja? Indak ya Khuzaimah. In dan ma. Baik. In dan ma. Untuk i'rab in itu sendiri apa? Indak Fadil. Bagaimana i'rabnya in? Belum paham. Baik. Bagaimana Sakib i'rabnya in? Harfu jazmin. Yang keras. Makan belum? Belum makan. Kenapa? Salah sendiri, sampai nggak bisa keluar suara. Baik. Hendak Wafa. Baik. Harfu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Baik. Huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Adapun ma, i'rabnya bagaimana? Fadil. Kok Fadil lagi? Iqbal. Dia itu huruf atau fi'il? Isim. Baik. Isim. Isim apa? Tayyib. Ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Nah, isim syartin jazimin yajzimu fi'lain. Isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Tayyib. Dan ma ini sebagai isim, dia digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal pada mayoritasnya. Indah ya Abdullah. Untuk ma biasa digunakan untuk yang tidak berakal atau tidak berilmu. Baik. Namun kadang-kadang ma juga digunakan untuk yang berilmu. Baik. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, man. Wahiyya ismun bittifaq. Dan man ini adalah isim berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Wa tusta'malu lil alimi ghaliban, dan digunakan untuk yang disifati dengan ilmu pada mayoritasnya. Berarti kebalikan dari apa, Jabir? Dari ma. Secara mudahnya, man biasanya untuk yang berakal. Ungkapan yang lebih gampang dipahami. Tapi dalam ungkapan yang lebih bagus lagi, dengan ungkapan apa? Alim, bukan akil. Tusta'malu lil alim ghaliban. Tayyib. Qauluna, perhatikan catatan kaki. Qauluna ghaliban fihi jawazu istikhdamiha li ghairil alimi ahyanan. Perkataan kami ghaliban, yaitu pada mayoritasnya, ini menunjukkan bolehnya menggunakan man untuk selain alim, tapi kadang-kadang saja. Jadi terkadang boleh menggunakan man untuk yang tidak berakal, mudahnya. Baik. Perhatikan catatan lagi. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala faminhum may yamshi ala batni.
Perhatikan, maka di antara mereka yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang berjalan di atas perutnya. Siapa ini yang berjalan dengan perutnya? Indah Raihan. Kamu? Hah? Yang berjalan dengan perutnya apa? Siapa? Atau apa? Apa atau siapa? Tidak paham. Nah, makanya perhatikan. Apa Ahmad? Ular, cacing, sebutkan yang banyak. Ular, cacing, terus apa lagi? Hah? Ulat. Jadi hewan-hewan melata. Dalam artian mereka yang apa? Berjalan dengan perut. Nah, taib, lintah dan sebagainya. Ini berakal atau tidak berakal ini, Akbar? Hah? Berakal atau tidak? Tidak berakal. Taib tidak disifati dengan ilmu. Ular itu tidak disifati berilmu, walaupun hadir terus di majelis ilmu tidak akan paham. Nah, antum bawa ular di sampingnya tidak akan paham. Karena tidak disifati dengan ilmu, tidak disifati dengan akal. Faminhum may yamshi ala batnih. Intinya apa di sini, ikhwan? Penggunaan man untuk sesuatu yang tidak apa? Tidak berilmu, tidak berakal. Faminhum may yamshi ala rijlain. Di antara mereka ada yang berjalan dengan dua kakinya. Baru ini kalian masuk, ya kan? Kalian berjalan dengan dua kaki, manusia, monyet, dan ayam serta yang lainnya. Jadi yang berjalan dengan dua kaki ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Wa minhum may yamshi ala arba, dan di antara mereka ada yang berjalan dengan empat kakinya. Jaib, kuda, kerbau, kambing, dan seterusnya. Qala wa ta'biruna bil alim adakku min ta'biri ba'dihim bil aqil, dan ungkapan kami dengan kata al-alim yang memiliki ilmu, yang disifati dengan ilmu, itu lebih detail dibandingkan ungkapan sebagian ulama nahwu yang mensifati dengan aqil, yang berakal. Kenapa kawan diungkapkan dengan alim lebih bagus, lebih tepat? Idla yajuzu itlaqu lafdzil aqil 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tidak diperbolehkan menggunakan lafaz yang berakal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak disifati dengan aqil, tapi disifati dengan alim. Padahal banyak dalam ayat digunakan man untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa hiya min alfadzil umum wa tusamma inda ba'dihim bil musyarakah, dan ini termasuk dari lafaz-lafaz umum yang dinamakan di sisi sebagian ulama bahasa Arab dengan al-mushtarakah, lafaz al-mushtarakah. Baik. Jadi man ini penggunaan pada asalnya untuk yang apa? Yang disifati dengan ilmu, yang juga disifati dengan akal, ini mudahnya. Walaupun ungkapan dengan alim lebih bagus. Nah, man ini akhwan isim taib yang menjazmkan dua fi'il. Sawa'un kana mufradan am kana mutsanna am kana jam'an. Wa sawa'un kana mudzakkaran am kana muannatsan. Sama saja apakah yang digunakan dengan man ini mufrad atau mutsanna atau jamak. Taib. Dan juga sama saja apakah untuk mudzakkar atau muannats, semuanya dengan man. Enggak ada kemudian manat, enggak ada. Taib, tapi tetap man walaupun muannats. Wa hiya fi hadzal bab ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain.
Dan man dalam bab ini i'rabnya adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu wa jazaa'uh. Yang pertama adalah fi'il syaratnya dan fi'il yang kedua adalah sebagai jawab syaratnya. Perhatikan nahwu qaulihi ta'ala, nahwu qaulika man yahfad darsahu yuhmad. Bagaimana terjemahannya ini? Man yahfaz darsahu yuhmad. Muhammad Aceh. Baik, siapa saja yang menghafal pelajarannya maka dia dipuji. Karena memang belajar butuh menghafal kan. Kalau belajar cuman bengong, nah, apalagi tidur, tidak menghafal, ini tidak dipuji tapi dicela. Baik, dicela. Man yahfal darsahu yahmad. Sekarang i'rabnya. I'rab masih Muhammad. Nah, barakallahu fikum, dan sudah disebutkan setelahnya akhwan dibaca. Taqulu fil i'rab, engkau katakan dalam i'rab man yahfad darsahu yuhmad. Siapa saja yang menghafal pelajarannya maka dia akan dipuji. Perhatikan cara i'rabnya man. Man ismu syartin jazimin yazimu fi'lain, ala awal fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uh. Mabniyun ala sukun. Karena man terus man. Nah, mabni, enggak berubah-ubah. Cuman dia punya kedudukan dalam i'rab karena isim ya kawan. Kaidah pokoknya isim antum harus cari kedudukannya dalam i'rab. Kalau dia adalah isim yang mu'rab maka kita langsung katakan i'rabnya apa? Apakah itu marfu, mansub atau majrur. Kalau dia itu mabni maka kita sebutkan mabni atas apa, kemudian mahalnya apa, menduduki kedudukan apa. Seperti di sini. Man dia akan mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada. Kenapa di'rab sebagai mubtada? Ya memang isim-isim syarat seperti isim yang lain apabila berada di depan pada asalnya di'rab sebagai mubtada. Antum ketemu kata marfu', nah di depan, maka pertama kali pilihan untuk mengi'rab sebagai apa? Akbar? Sebagai mubtada. Itu rumusnya. Baik. Baru kalau tidak memungkinkan antum cari kemungkinan lain. Perhatikan catatan kaki. Asma'u syarti ka ghairiha minal asma' idza ja'at fis sadarah tu'rabu mubtada'an ghaliban. Isim-isim syarat seperti isim-isim yang lain apabila datang pada awal suatu jumlah. Sadarah itu apa? Di depan jumlah, paling depan, paling awal. Seperti dada, ini dada kan di depan. Taib, sadr ya, di depan. Masa berjalan punggungnya dulu ini. Nah, taib kebalik, bukan berjalan. Jalan mundur. Nah, isim-isim apabila datang di awal suatu jumlah tu'rabu mubtada'an ghaliban maka di'rab sebagai mubtada' pada mayoritasnya. Walaupun terkadang bukan mubtada tapi mayoritasnya mubtada, maka ini dijadikan pilihan pertama. Terus mubtada itu apa? Wal mubtada'u huwal ismul mujarrad anil awamilil lafdhiyah, yaitu isim yang terbebas dari awamil lafdhiyah. Karena apa? Karena yang merofakkan mubtada bukan amil yang nampak, bukan amil yang terlafadzkan, tapi amil yang sifatnya maknawi saja. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan mubtada. Yang merofakkan mubtada adalah ibtida, karena dia berada di awal maka dia marfu. Namanya amil maknawi. Karena amil dalam bahasa Arab terbagi jadi dua, lafzi dan maknawi. Asalnya amil-amil itu lafzi. Nah, di sana ada sedikit saja amil maknawi, di antaranya ibtida. Tayyib, amil ibtida.
Kemudian juga amil yang merofakkan fi'il mudhari' namanya amil tajarrud. Ini dua amil maknawi. Contoh nahwu Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Fa Zaidun mubtada wa qa'imun khabar. Tayyib. Nanti akan ada pembahasan dalam marfu'at insyaallah taala. Wa ta'rifuha ay adatu syarat. Nah, hiya kalimatun mudiat li ta'liqi jumlatin bi jumlah wa takunul ula sababan wa thaniyah musabbabah. Nahu iyatini Zaidun uqrimhu. Dan pengertian adatus syarat, nah isim syarat itu apa? Yaitu suatu kata yang diletakkan untuk mengkaitkan suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Sehingga jumlah yang pertama sebagai sebab, jumlah yang kedua sebagai akibat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akibat jumlah yang kedua ini dikaitkan dengan jumlah pertama, karena tidak mungkin ada akibat tanpa apa? Dzikri, tanpa sebab. Contoh, iyatini Zaidun ukrimhu. Maknanya apa ini? Maknanya apa? Iyatini Zaidun ukrimhu. Syukran. Jika Zaid datang kepadaku, maka aku akan memuliakannya. Berarti memuliakan Zaid itu bisa terwujud kalau ada sebabnya. Apa sebabnya? Muhammad Raka, kedatangan Zaid, maka baru dimuliakan. Kalau tidak datang ya sudah, tidak dimuliakan, tidak jadi. Nah, makan sendiri sudah. Ya, enggak datang. Nah, ini i'rab dari apa? Man, ikhwan. Pada asalnya kita katakan setelah meng'irab man ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain majzumun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yahfaz. Di sini perhatikan di kitab tertulis itu sudah yahfaz fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syart majzumun biman wa alamatu jazmihi sukun li'annahu fi'l mudhari' sahihul akhir. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Tayyib. Man yahfaz. Terus namanya mubtada harus mencari apa? Kalau ketemu mubtada harus mencari apa, Hamzah? Mencari khabar, itu wajib. Antum ketemu mubtada Anda mencari khabar, nah ini salah. Ada mubtada maka harus mencari khabarnya mana? Tayyib. Maka kalau tadi man kedudukan sebagai mubtada, terus khabarnya apa? Wa khabarul mubtada'i fi'lu syarat, dan khabar dari mubtada ini adalah fi'il syarat. Man yahfaz. Tayyib. Jadi yahfaz di situ fi'il syarat beserta apa? Fa'ilnya, kedudukannya sebagai apa? Sebagai khabar untuk man. Darsahu, dars maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbil fathah dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin. Yuhmad fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah wa huwa jawabu syarat wa jazaohu majzumun biman wa alamatu jazmihi sukun adh-dhahir ala akhirih. Nam yuhmad. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, kata mughayyaru sighah fi'il mudhari' mughayyaru sighah yaitu fi'il mudhari' yang diubah dari sighah dasarnya. Kalau asalnya yahmadu memuji, kalau ingin diubah menjadi dipuji maka diubah menjadi yuhmadu. Nanti akan ada kaidahnya insyaallah taala. Al mughayyaru sighah huwa makana musnadan li naibil fa'il. Naam, wa akhadha hukmal fa'il. Fi'il mudhari' atau fi'il secara umum yang mughayyaru sighah madhi maupun mudhari' yaitu fi'il yang disandarkan kepada naibul fa'il dan mengambil hukum fa'il. Naibul fa'il ini mengambil hukum fa'il. Contohnya qutila Zaidun, artinya apa ini? Qadir, Zaid telah dibunuh. Baik, fa'ilnya siapa? Mujahid.
Ketika ada ungkapan qutila Zaidun, fa'ilnya siapa? Tidak ada ya kan, tidak disebutkan. Tapi yang ada di sini siapa? Naibul fa'il, pengganti fa'ilnya. Karena apa? Fa'il disembunyikan. Kemungkinan karena tidak tahu atau kemungkinan karena takut menyebutkan, maka diungkapkan dengan qutila Zaidun, Zaid telah terbunuh. Maka qutila fi'il mudhari' fi'il madhi mughayyar sigha mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab, Zaidun naibul fa'il. Fa Zaidun al-maqtul, dan Zaid yang terbunuh di sini huna naibun anil fa'il atau naba anil fa'il, dia menggantikan fa'il. Wa akhadha hukmal fa'il wa huwa rafa', dan mengambil hukum fa'il dari sisi i'rab yaitu marfu'. Ma'a kaunihi waqa'al fi'lu alaihi, bersamaan dengan kondisi perbuatan fi'il, ya perbuatan yang ada dalam fi'il itu mengenainya. Karena apa, yang terbunuh siapa? Ya si Zaid. Berarti yang terkena pembunuhan adalah Zaid. Jadi fi'il itu jatuh padanya, tapi karena telah diubah bentuknya maka Zaid dirofakkan. Taib, yang pada asalnya dia dinasab karena apa? Misalnya yang membunuh adalah apa? Yang membunuh adalah Amr, qatala Amrun Zaidan. Tapi karena mau menyebut Amr takut, kemungkinan apa? Cukup mengucapkan qutila Zaidun. Faedah sekarang, perhatikan. Ta'timan ala arba'ati aujuh, man itu datang dengan 4 wajah. Kalau kemarin man ada berapa wajah? Man ada berapa wajah Mujahid? Ada 12. Kata dalam bahasa Arab di antara yang paling banyak wajahnya siman, sima ini. Ma. Adapun man punya 4 wajah. Tapi kalau maman cuma 1 saja. Man punya 4 wajah. Fataratan takunu syartiyatan kama marra ma'ak. Terkadang wajah yang pertama dia sebagai man syartiyah, seperti yang telah lewat bersamamu. Amalannya apa ini Abdullah? Kalau man ini man syartiyah, dia merofakkan atau menasabkan? Menjazmkan. Dia menjazmkan. Wa taratan mausulah, dan terkadang man itu mausulah. Man mausulah berarti sebagai isim juga. Nahwu qaulihi ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Tayyib, man di sini mausulah, mudahnya kita ganti alladzi ya kawan. Wa minan nas alladzina yaqulu amanna billah. Nanti ada pembahasan tentang isim mausul insyaallah. Wa taratan istifhamiyah, terkadang man ini sebagai apa? Kata tanya. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala man ba'atsana mim marqadina. Man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat dari tidur kami? Baik. Man ta'akhkhara an salatil zuhri, siapa yang terlambat dari salat zuhur misalnya, ya. Siapa jawabnya? Rehan. Tahu jawabannya enggak? Siapa yang terlambat dari salat zuhur? Ana, gitu. Baik. Wa taratan nakirah mausufah, terkadang man ini adalah nakirah yang disifati. Maratu biman mu'jabin bika, tapi ini sulit bagi kalian. Cuman sekarang hafal dulu saja. Baik, 4 wajah man syartiyah yang kita ambil, mausulah akan datang penyebutannya, istifhamiyah juga akan datang. Adapun nakirah mausufah ini tidak dibahas dalam jurumiyah, ini di kitab yang lebih tinggi, di Muwassilut Thullab.
atau Mughni Labib, sehingga tidak perlu kita bahas di sini biar nggak bingung. Cuman untuk gambaran saja, ternyata ada satu kata yang punya wajah banyak. Baik. Jadi jangan bingung kalau ketemu man. Tahu, oh ini siman syartiyah, itu siman istifhamiyah, itu siman mausulah. Nah, baik. Demikian pula ada man mausufah, nakirah mausufah, tapi ini jarang. Ar-rabi sekarang yang keempat yang menjazmkan dua fiil. Mahma wahia ismu syaratin murakkab min kalimatain. Mahma ini isim syarat yang tersusun dari dua kata asalnya, kawan. Mah wa ma asyartiyah. Mah dan ma syartiyah. Kemudian digantikan menjadi mahma. Tajzimu fi'laini al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu wa jazaoh. Dia menjazamkan dua fi'il, yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab dan jazanya. Nahu qaulihi ta'ala, nahu qaulillahi ta'ala, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litaskharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Baik. Bagaimana ini mengartikannya, Abdurrahman? Baik. Ini ungkapan orang-orang kafir yang sangat jelas. Nah, mereka membangkangnya. Nah, kalau mereka mengatakan mahma ta'tina bihi min ayah, bagaimanapun kamu mendatangkan kepada kami ayat-ayat, nah, litasharana biha, untuk menyihir kami dengannya, fama nahnu laka bimu'minin. Ini sebagai jawabnya, maka kami tidak akan beriman kepada dirimu. Kami tidak akan beriman kepadamu. Baik. Ayat apapun yang didatangkan, bahkan mereka mensifati litasharana biha, untuk menyihir kami. Ini orang-orang kufar wal musyrikin. Ketika datang ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas, berupaya untuk apa? Untuk menolaknya dengan sekecil apapun alasan. Termasuk di sini ayat mereka sifati dengan litasharana biha, untuk menyihir kami. Syahidnya di sini mahma. Sebagai apa? Isim syarat. Perhatikan i'rabnya, mahma ismu syartin jazimin yajimu fi'lain mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ta'ti fi'il mudhari' wa huwa fi'lu syarat majzumun bi mahma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al-ya. Karena asalnya apa? Ta'ti. Ya, ta'ti. Kemudian kena mahma, maka ya-nya dibuang menjadi ta'ti. Kemudian baru digandengkan dengan dhamir ta'tina. Dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Mahma ta'tina bihi. Kemudian jawabnya mana? Fama nahnu laka bimu'minin. Ini jawab yang berupa jumlah, ya kawan. Taib, perhatikan pada fa ini bawah. Kalian baca salah i'rabnya setelahnya. Tapi langsung ambil pada fama nahnu laka bimu'minin. Fa waqi'ah fi jawab syar'. Manafiyah ta'malu amala laisa. Laisa tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Wa nahnu dhamirun munfasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in ism ma. Wa laka jar majrur muta'alliqan bi mu'minin. Wal ya silah wa taukid. Mu'minin wal ba silah wa taukid, hanya sekedar penguat. Mu'minin khabar ma mansubun bima majrurun lafdhan mansubun mahalla. Karena asalnya apa? Fama nahnu laka mu'minina. Baik. Sebagai apa? Sebagai khabar laisa.
yaitu khabar ma yang beramal dengan amalan laisa. Tapi karena ada ba zaidah maka majrurun lafdzun mansubun mahalla. Wal jumlah min ma wasmiha wa khabariha fi mahalli jazmin jawabu syarat wa jazaa'u. Nah, ayat ini untuk contoh ikhwan yang apa? Yang menjazmkan fi'il dan jumlah. Di mana yang pertama sebagai fi'il syarat berupa fi'il mudhari', adapun jawabu syarat itu berupa jumlah. Setelah di i'rab kita katakan jumlah fi mahalli jazmin jawabu syarat. Wa qawlu Imru'ul Qais, nam agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Tayyib, kusira yaf'ali li munasabatir nam rawi. Tayyib, wa illa fahuwa majzumun bi jawabi syarat. Nam yaf'al wa annaka mahma ta'muril qalba yaf'al. Syaratnya ini mahma ta'muri, asalnya apa? Mahma ta'murina, ya kan? Mahma ta'murina asalnya, kemudian nunnya dibuang karena ada mahma, jadi mahma ta'muri al-qalba sebagai maf'ulun bih, jawabnya yaf'al. Kamu, ya bagaimanapun kamu memerintahkan hatiku, maka mesti hati ini akan melakukannya. Baik. Ini tentang apa? Tentang mahma. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.